Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas surat terbaru dari Badan Kepegawaian Negara perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Jadi penyesuaian seleksi CPNS maupun P3K. Tentu para tenaga honorer wajib mengetahui isi surat terbaru ini yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara menindaklanjuti kebijakan dari Menpan RB tentang penyesuaian jadwal pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, surat ini ditujukan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian baik yang ada di kementerian maupun pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau bupati, gubernur, wali kota. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja saya bacakan agar rekan-rekan bisa mengetahui isi lengkap dari surat ini. Tentu di paragraf pertama disebutkan bahwa sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Maret 2025 yang lalu, serta surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B-1043 tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Maka dengan ini disampaikan, yang pertama adalah proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sekaligus menjawab terkait dengan honorer yang melaksanakan seleksi pada tahap kedua atau yang mengikuti seleksi tahap 1 akan tetapi belum mendapatkan pertek atau pertimbangan teknis, atau bisa dikatakan belum mendapatkan penetapan nomor induk pegawai, maka prosesnya tetap dilaksanakan. Jadi rekan-rekan yang ikut seleksi P3K tahap kedua itu akan tetap dilanjutkan seleksinya dan proses pengusulan nomor induk pegawai untuk rekan-rekan honorer yang ikut pada seleksi tahap 1 tetap dilakukan. Jadi bukan berarti nanti meskipun ada penundaan di tahun 2026, bukan berarti pengusulan NIP itu ditunda pada tahun 2026. Nah, di sini di surat sudah ditegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan CPNS maupun P3K yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diberikan keputusan pengangkatan. Jadi seluruh proses, baik proses seleksi administrasi, seleksi tahap kedua, seleksi kompetensi dasar tahap kedua, maupun pengusulan NIP bagi honorer yang lulus pada tahap 1 itu tetap dilakukan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Nah, di poin kedua disebutkan bahwa dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai TMT, pengangkatan CPNS ataupun P3K. Nah, ini salah satu penyebab kenapa proses pengangkatan honorer menjadi P3K ini dipending atau ditunda hingga dengan Oktober untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Salah satu penyebabnya adalah banyak instansi ini tentu pemerintah daerah ya maupun instansi kementerian yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terkait TMT tanggal mulai tugas itu untuk pengangkatan CPNS dan P3K. Jadi banyak instansi yang mengusulkan agar dilakukan penundaan di dalam penetapan TMT, CPNS maupun P3K.
Nah, di poin ketiga disebutkan sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS maupun P3K. Dari sebagai alasan atau yang melatar belakangnya adalah di poin 1 dan poin 2 ini, maka dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS maupun P3K. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama adalah peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus itu diangkat menjadi CPNS TNT 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Jadi untuk rekan-rekan yang ikut seleksi CPNS itu TNT SK-nya nanti akan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 dan bertepatan juga dengan surat pernyataan melaksanakan tugas itu diberikan juga pada tanggal 1 Oktober 2025. Sedangkan untuk usul penetapan nomor induk CPNS itu paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2025. Sedangkan untuk penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Nah, ini khusus untuk CPNS. Selanjutnya untuk jadwal P3K disebutkan terdapat juga penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi P3K. Yang pertama adalah peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan atau formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja terhitung mulai tugas tanggal 1 Maret 2026. Jadi untuk P3K TNT-nya ya, TNT artinya terhitung mulai tanggal mulai tugas itu per tanggal 1 Maret 2026. Sedangkan untuk usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 30 November 2025. Penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Februari 2026. Jadi usul penetapan nomor induk P3K itu paling lambat tanggal 30 November 2025. Jadi proses pengusulan NIP itu tetap berlangsung, jadi kemungkinan nanti akan tahap 1 ini tetap berproses bersamaan dengan honorer yang ikut pada tahap kedua. Sedangkan untuk penandatanganan perjanjian kerja serta keputusan pengangkatan P3K itu ditetapkan paling lambat tanggal 1 Februari 2026. Pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TNT 2025. Sedangkan pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian maka perjanjian kerja menjadi tanggal 1 Maret 2026. Jadi TNT pertimbangan teknis ya untuk P3K yang telah diterbitkan NIP-nya perjanjian kerjanya tetap dilakukan pada tanggal 1 Maret 2026. Sedangkan bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 agar melakukan penyelesaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud pada 45. Dalam hal pelamar P3K pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan, belum melewati batas usia pensiun dalam jabatan duduki, maka diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Jadi apabila rekan-rekan sekalian ada honorer P3K yang TMT pengangkatannya per tanggal 1 Maret 2026, akan tetapi sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan, maka perjanjian kerjanya dapat ditetapkan selama 1 tahun. Demikian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, tuliskan di kolom komentar video ini agar saya nanti bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.